Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa 21215110 dari kelas 2021C. Maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan hasil jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, dan asisten dosen Afarhan Maulana Darsono. Perbedaan antara pengelolaan tenaga kependidikan dan pengelolaan peserta didik itu dapat dilihat dari definisi keduanya, di mana untuk pengelolaan tenaga kependidikan itu memiliki definisi suatu aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga kependidikan tersebut itu masuk ke dalam suatu organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan, juga pemberhentian. Sedangkan untuk pengelolaan peserta didik itu memiliki definisi suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga atau sekolah, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuannya, keterampilan, serta psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum kecerdasan, bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik, mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dan dapat belajar dengan baik sehingga tercapai apa yang dicita-citakannya. Dari definisi keduanya itu dapat terlihat jelas perbedaan antara pengelolaan tenaga kependidikan dan pengelolaan peserta didik, di mana untuk pengelolaan tenaga kependidikan itu tentunya untuk mengelola tenaga kependidikannya, dimulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentiannya. Sedangkan untuk pengelolaan peserta didik itu ditujukan untuk mengelola peserta didiknya, dari mulai peserta didik itu masuk ke suatu lembaga atau sekolah sampai peserta didik itu keluar atau lulus dari sekolah tersebut. Nah, kemudian untuk peran guru dalam pengelolaan peserta didik di sekolah, yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Artinya, peran guru itu sebagai sumber belajar yang berkaitan erat dengan penugasan materi pelajaran. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Artinya, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Artinya, di sini guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik dapat menjaga kelas agar tetap kondusif. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Artinya, di sini guru itu berperan untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Artinya, guru itu berperan membimbing siswa agar dapat menentukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup nantinya. Yang keenam, guru sebagai motivator. Artinya, guru itu berperan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dengan cara positif. Yang terakhir, guru sebagai evaluator. Artinya, di sini guru itu berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Kurikulum perlu diadministrasikan karena kurikulum itu sendiri merupakan pedoman, acuan, dan panduan bagi seorang guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di sekolah, juga sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan masa depan, serta kurikulum harus sesuai dengan filsafat dan cita-cita bangsa, perkembangan siswa, perkembangan ilmu dan teknologi, serta kemajuan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan lembaga pendidikan tersebut. Nah, selain itu, kurikulum juga mengandung rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar, sehingga dengan adanya administrasi kurikulum akan lebih menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum hingga dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Selain itu, kurikulum perlu diadministrasikan agar dapat melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi, kurikulum kemudian dikembangkan
sehingga dalam pelaksanaannya kurikulum itu dapat mencapai sasaran pendidikan yang diharapkan. Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan karena kurikulum yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah diharapkan. Dengan adanya kurikulum dapat mengetahui arah pembelajaran yang akan diterima peserta didik di suatu sekolah, dan dengan memanfaatkan kurikulum guru juga mampu membekali siswa dengan lingkungan belajar yang terstruktur, dan hal ini dapat berdampak positif terhadap pembelajaran yang berlangsung. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, karena seperti yang telah dijelaskan dalam konsep TKM atau upaya peningkatan mutu sekolah, itu salah satunya dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, yang mana maksud dari pelanggan di sini adalah peserta didik. Nah, dengan peningkatan sarana dan prasarana yang menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik akan menciptakan kepuasan tersendiri dari peserta didik tersebut, seperti rasa nyaman untuk belajar dan fokus saat belajar. Nah, selain itu, jika pengadaan sarana dan prasarana itu tidak disesuaikan oleh perkembangan peserta didiknya, maka kemungkinan peserta didik itu tidak dapat berkembang secara optimal. Mengingat sekolah itu kan merupakan suatu tempat yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Nah, kemudian cara dan prosedur menggali sumber dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Yang pertama, dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Nah, dana ini lazim disebut dana rutin, dan pemerintah sekarang juga memberikan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, di mana dana ini diberikan secara berkala. Yang kedua, ada dana dari orang tua siswa. Nah, pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah. Nah, pada umumnya, dana komite ini terdiri atas dana tetap bulan, dana insidental, dan dana sukarela. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Nah, dana dari masyarakat ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Nah, dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta. Yang keempat, dana dari alumni. Nah, dana dari alumni ini ditujukan untuk membantu peningkatan mutu sekolah yang tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya seperti buku-buku, alat dan perlengkapan belajar. Yang kelima, dana dari peserta kegiatan. Dana dari peserta kegiatan ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris, atau keterampilan lainnya. Yang terakhir itu dana dari kegiatan wirausaha. Dana dari kegiatan wirausaha sekolah ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalnya seperti koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Saya setuju bahwa konsep kepemimpinan yang efektif akan berpengaruh pada model dan karakteristik sekolah yang efektif. Karena seorang pemimpin memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pendidikan dari mulai perencanaan hingga evaluasinya. Nah, pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang efektif akan bertindak sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan orang-orang dan mendorong organisasinya untuk berkembang sehingga meraih keunggulan. Selain itu, pemimpin akan bertugas sebagai manajer yang bertugas memastikan bahwa pembelajaran akan berlangsung efektif dan mengukur hasil yang dicapai untuk dijadikan acuan bagi perbaikan-perbaikan mutu pada tahap selanjutnya. Kepemimpinan pendidikan efektif berpengaruh tidaknya terhadap model atau karakteristik sekolah efektif itu dapat dilihat dari tujuan sekolah yang dinyatakan secara jelas dan spesifik, pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh pemimpin, ekspektasi guru dan staf tinggi, dan ada kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua dan masyarakat,
kemudian adanya iklim positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar, kemajuan siswa sering dimonitor, dan menekankan kepada keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan aktivitas yang esensial. Budaya organisasi sekolah itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu budaya, organisasi, dan sekolah. Nah, untuk definisi dari budaya itu merupakan suatu keyakinan, nilai-nilai, perilaku, dan material benda yang bersama-sama mengikat dan membentuk cara hidup masyarakat. Sedangkan untuk definisi organisasi itu merupakan suatu perkumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan untuk definisi dari sekolah itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar, dan sekolah juga itu dapat dikatakan sebagai suatu organisasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi sekolah itu merupakan suatu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan perilaku yang tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah yang dijalankan oleh warga sekolah dengan tujuan untuk memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah. Budaya organisasi sekolah yang efektif tentunya terjadi pada suatu sekolah yang efektif juga, di mana budaya organisasi yang diharapkan tumbuh pada sekolah yang efektif adalah yang mampu memberikan karakteristik utama pada perlakuan sekolah terhadap peserta didik agar dapat mencintai pelajaran sehingga mereka memiliki dorongan intrinsik untuk terus belajar. Nah, contoh budaya organisasi di sekolah yang pertama, misalkan di sekolah SMA Negeri 1 Cihaur-Beti memiliki budaya di mana sebelum dilaksanakan proses pembelajaran diharapkan untuk semua peserta didik itu berdoa bersama-sama di kelasnya masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran, dan dilanjut juga dengan literasi, membaca buku seperti novel dan cerpen atau lainnya yang peserta didik miliki. Contoh yang kedua, masih di SMA Negeri 1 Cihaur-Beti yang memiliki budaya adanya suatu acara yang bernama Kawah Kepemimpinan yang harus diikuti oleh peserta didik yang menjabat sebagai BPH atau Badan Pengurus Harian di organisasi ekstrakurikulernya, dan harus adanya perwakilan dari setiap kelasnya. TQM atau Total Quality Management merupakan suatu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai institusi pendidikan untuk tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang tua, dan masyarakat, hingga TQM ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. TQM memiliki 4 konsep, yaitu quality, kepuasan pelanggan, di mana maksud dari pelanggan di sini adalah peserta didik, perbaikan secara terus-menerus dan menyeluruh di semua komponen organisasi. Nah, implementasi TQM dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen mutu harus datang dari atas. Kepala sekolah itu harus menunjukkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi supervisor lainnya agar selalu berupaya keras dan serius dalam meningkatkan mutu ini. Yang kedua, menggembirakan pelanggan adalah tujuan. TQM hal ini dapat dicapai dengan usaha yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pelanggan, baik eksternal maupun internal. Kemudian pandangan dari orang yang tidak tergabung di institusi juga dikumpulkan. Informasi dari konsultasi ini harus disusun dan dianalisis, kemudian digunakan ketika membuat keputusan. Yang ketiga, menunjukkan fasilitator mutu. Fasilitator mutu harus menyampaikan perkembangan mutu langsung kepada kepala sekolah. Tanggung jawab fasilitator adalah mempublikasikan program dan memimpin kelompok pengendali mutu dalam mengembangkan program mutu. Yang keempat, membentuk kelompok pengendali mutu. Yang kelima, menunjukkan koordinator mutu, di mana perannya adalah untuk membantu dan membimbing tim dalam menemukan cara baru dalam menangani dan memecahkan masalah. Yang keenam, mengadakan seminar manajemen senior untuk mengevaluasi program. Yang ketujuh, menganalisa dan mendiagnosa situasi yang ada. Yang kedelapan, menggunakan contoh-contoh yang sudah berkembang di tempat lain. Yang kesembilan, memperkerjakan konsultan eksternal. Yang kesepuluh, memprakarsai pelatihan mutu bagi staf. Yang ke-11, mengkomunikasikan pesan mutu. Yang ke-12, mengukur biaya mutu. Dan yang terakhir, mengevaluasi program dalam interval yang teratur.